Jangan coba-coba dalam bisnis gampang sumpah ya. Insya Allah, tapi kamu benar gitu. Karena termasuk adalah dusta dan durhaka. Keberapa? Kelima. Dan jangan berlaku hasud, iri, dengki. Jadi sudah zaman Nabi Musa itu orang hasud, orang iri itu sama-sama murid. Di majelis banyak itu orang yang iri, orang yang hasud, ya orang yang dengki banyak. Itu kok enak hidupnya, pasti nyuri begitu. Aku kok ngaji nggak kaya-kaya, kok tambah masalah. Yang satu nggak ada masalah, oh pasti dia nggak benar. Padahal yang banyak masalah tadi banyaknya nggak jujur dengan Allah, banyaknya menyalahgunakan amanat dari Allah. Pasti susah, pasti sempit, nggak ada rezeki. Banyak dosa, nggak ada rezeki. Tutup warung, tutup kas, tutup semua, tutup. Dosa yang menutup dia sehingga tidak mengalir baik rezeki iman, rezeki badan, rezeki ilmu, rezeki iman, nggak ada. Tuh, karena hasud. Orang iri, al-hasud la yahsud wala maksud. Jadi orang hasud itu nggak bisa hilang, ya. Orang dengki itu nggak bisa hilang. La yahsud itu nggak berhenti-berhenti, wala maksud, tapi maksudnya nggak kesampaian, bahkan sampai mati di bawah kubur. Kalau baik pura-pura sementara. Hasud karena iblis di ruang batinnya yang bersemayam di hatinya, karena hasud, iri, dengki itu sudah iblis iri sama Nabi Adam. Masuk ke Qabil, bunuh kakakmu. Itu jadi yang hasud-hasud ini dengki ini turunannya Qabil. Jadi mamanya perempuan namanya siapa? Chandra Kirana bin Qabil. Kalau laki siapa namanya? Fulan bin Qabil. Nah, jadi bukan bin Abdurrahman, bukan ya. Abdurrahman gak ikut-ikut. Karena kamu hasud, iri, dengki sampai mati, iblis. Ngerti enggak?
terhadap apa-apa yang aku berikan kepada orang-orang yang ku tetapkan, karena penghasut iri itu musuh dari nikmatku, menolak kehendakku, membenci kepada pembagian yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Dan siapa yang tidak mau meninggalkan iri dan hasut itu, maka mereka bukan dari golongan pemberianku. Mampus, ikut saja kamu sekutu iblis. Iya, itu orang kok bisa memimpin, saya nggak bisa. Begitu mau memimpin takut. Aku iri, tapi itu bisa duduk di depan, saya kok di belakang terus. Aku nggak pernah diajak ngomong sama guru, itu kok diajak ngomong, pasti itu orang spesial. Padahal yang sering ngomong sama saya keterlaluan. Mana-mana kalau mobil rusak itu diutamakan dulu daripada yang cuma servis ganti uli. Ya, jadi jangan merasa kamu dekat itu seseorang baik, itu belum tentu. Nah, yang jauh itu belum tentu dia orang jelek. Orang jauh itu bisa bertambah jauh. Jadi nggak ada benernya. Ya, sama guru kata saya takut mau menghadap sama guru. Memang saya hantu aku. Orang menghadap kok takut. Sungkan saya. Kenapa kamu sungkan? Saya nggak punya uang. Ini macam-macam. Tidak terhalang bagi siapapun yang hendak membicarakan masalah atau makalah atau bertanya ayat, asal benar-benar niat, akan terbuka 24 jam. Kalau perlu pengajar ini sampai besok lagi jam 12 malam. Saya sanggup, kalian pasti nyerah. Tapi kelihatannya orang tasawuf semua. Orang iri. Karena sifat iri, dengki itu adalah iblis laknatullah. Ini sudah ada di dalam kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Kemudian keenam, dan jangan menjadi saksi. Ini ketujuh atau keenam? Jangan menjadi saksi terhadap apa-apa yang tidak engkau ketahui dengan benar. Ya, karena dibayar menjadi saksi dusta. Karena ingin menjadi golongannya, maka menjadi saksi yang benar, padahal dusta dan tidak melihat apapun yang dikerjakan orang lain. Tanpa melihat dengan mata kepala sendiri dan betul kau ingati dengan akal dan perasaanmu. Sebab aku akan menuntut saksi-saksi itu dengan teliti dan dari atas persaksian mereka. Nah, itu. Terus jangan mencuri dan jangan melakukan tindakan pelacur, zina dengan istri-istri tetanggamu. Wah, itu biasanya perempuan tetanggamu itu rumput lebih hijau daripada rumput yang kamu tanam sendiri. Karena rumput yang kamu tanam rumput alang-alang, nah, tetangga rumput Jepang. Oh, sudah ada ini. Kamu pikir di zaman kita saja? Nabi Musa ada ini. Kemudian niscaya aku Allah akan menutup hijab wajahnya daripadamu, dan aku Allah akan menutup pintu-pintu langit daripadamu. Ditutup pintu-pintu langit. Dan jangan menyembelih korban untuk lampu Allah
artinya yang korban tidak menyebut membaca bismillah ya Allahu Akbar, tidak menyebut nama Allah. Ngerti? Ayam potong karena banyaknya sudah nggak pakai sembelih, langsung dipelintir, ceklak, bleng, ceklek, bleng. Yang makan juga ceklek, jreng. Hati-hati kalau makan beli ayam itu lebih baik beli sendiri, sembelih sendiri. Ya, karena itu rata-rata subhat. Ya, kalau di pabrik itu kita lihat itu 1000 potong ayam itu pakai mesin, langsung gergaji, pisaunya itu di atas, pip, dal, lu bismillah ini. Yang bunyi cuma del. Itu karena produknya sangat banyak, tidak mungkin satu disembelih bismillah. Nah, makanya ini banyak makan bangke, kelakuanmu kayak saya nggak pernah makan ayam karena belum digoreng. Nah, jadi ragu-ragu ya. Jadi pilih betul-betul ayam kampung ya. Yang jual itu punya ternak ayam, punya 5, disembelih, dijual, itu pasti disembelih. Kalau sudah ayam yang ribuan itu, wah saya bukan gak percaya, karena saya dulu punya murid sendiri itu pernah melihat dan cerita, ya bismillahnya cuma 1 Gus, nah masa 10.000 suruh bismillah, itu kan wiridan. Ya mudah-mudahan kita ini ya sudah tahu, saya kasih tahu, kalau enggak kamu ya terus sikat saja ya. Kelihatan ada tepung, masya Allah ya, ada kentang, ada saus, kelihatan sudah siap saji. Maka namanya barang siapa yang siap saji pasti suka sesajen. Itu. Kalau bapak dulu saya ya, orang saya nggak pernah beli makan ayam potong, nggak pernah. Beli ayam utuh di rumah disembelih sendiri, ibu yang langsung. Khawatir masuk dalam perut, apapun yang masuk bangkai dalam perut, maka dia termasuk makan yang haram, dan apa yang haram semua amal ibadah tidak diterima. Itu masalahnya. Tapi orang sekarang ya kuno lah ya. Ngapain masuk ke pasar, apalagi corona. Udah langsung gojek saja. Maka yang disebut namaku dan ikhlas semata-mata untukku, kecuali ikan. Nah, ikan gak perlu disembelih. Binatang ternak, burung, ayam, itu bebek, itu perlu. Jangan dipelintir, gitu. Langsung masukin air panas. Waduh, nanti pasti ditanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian cintailah terhadap semua sesama manusia, semua sesama manusia, apa yang kau suka terhadap dirimu sendiri. Jadi apa yang kamu suka, kamu bagi rata. Saya suka nasi goreng, kasih nasi goreng. Saya beli martabak, saya kasih martabak. Ya. Saya makan jangan asem, kasih jangan asem. Saya suka kerupuk, saya kasih kerupuk. Begitu. Pokoknya bisa merasakan kebutuhan orang lain, dan kebutuhan orang lain yang kamu merasa nikmat, kamu mendapat nikmat. Itulah surga. Dan kosongkan hari Sabtu itu untuk banyak beribadah kepadaku.
Karena hari Sabtu itu harinya Nabi Musa. Jadi Sabtu itu harus banyak ibadah. Barang siapa Sabtu malam Minggu keluar tanpa ibadah, tanpa zikir, maka besok adalah termasuk kaumnya Nabi Musa yang melanggar. Akhirnya Allah marah, dijadikan monyet semuanya. Jadi Sabtu malam Minggu keluar tanpa ibadah. Ini zaman Nabi Musa. Ketika dipanggil oleh Nabi Musa, mereka main di dalam lautan karena mengajak bicara. Ikan berlompat kanan kiri, ikan yang hias, ikan ini, sehingga tenggelam sampai asar, sampai maghrib hilang karena asiknya bermain-main di tepi lautan. Maka turunlah, barang siapa yang hari Sabtu bermain-main mencari kesenangan sekeluarga, maka semua ketika itu umat Nabi Musa jadi monyet. Nanti dibangkitkan hari kiamat, yang tukang lengker hari Sabtu malam Minggu siap jadi, kecuali bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, ya. Makanya paling rame itu di jalan, di mana-mana hiburan Sabtu malam. Harusnya Sabtu malam Minggu istighosah, baca burdah, baca zikir, agar gak jadi monyet, ya. Maka besok rubah, keluar Jumat gitu. Sabtu wirid, dirubah hari liburnya Jumat. Diimbangkan pula liburkan anak-anak dan keluargamu hari Sabtu itu. Apa tujuannya? Supaya mereka ngumpul di rumah, bertemu semuanya, kekeluargaan di rumah, makan besar di rumah, hiburan besar di rumah. Pokoknya tidak keluar rumah untuk menjaga distancing agar tidak kena corona. Mal tutup jam 6 masih nerjang saja. Alasannya saya nggak pernah mendengar larangan itu. Yang saya tahu mal itu buka sampai jam 10. Ini orang nggak bisa nahan nafsunya ini. Ya pasti yang kena itu seperti itu. Kalau orang yang ya jaga-jaga, doa berlindung, doa selamat dibaca, insya Allah. Jangan deket-deket orang penyakitan. Orang kena penyakit flu aja kamu suruh menjauh, apalagi corona didatengin. Luar biasa. Dan ada yang guru-guru semua nggak percaya. Apa itu? Nggak ada corona itu. Waduh. Wah. Begitu dia kena, kamu saya nasihati ya, hati-hati kamu dengan corona. Mari ngomong hati-hati, ngamuk-ngamuk ini corona, dia sendiri kena corona. Ya, Allah marah. Rasul saja mengatakan jangan keluar rumah ketika wabah. Jangan mendatangi wabah itu di negeri itu. Kamu hijrah, jangan keluar rumah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Kalau kamu untuk selamat, gitu. Saya yakin dengan doa, Ya sama aja kamu bawa onta di zaman Rasulullah. Saya yakin, saya ziarah sama Rasul kok. Onta taruh nggak diikat, onta kabur. Maka tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa onta kabur? Padahal kamu punya mukjizat. Mestinya dijamin onta saya nggak berani pergi. Onta nggak punya akal, goblok. Yakin keterlaluan ya. Kalau kamu yakin tuh, kamu tinggalin rumah, buka semua jendelanya, pintunya, pagernya,
mesin nyalain, mobil nyalain tinggal, insya Allah yakin. Bukan begitu yakin itu ya, harus ada ikhtiar gitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan hari Sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa. Dan Allah memilihkan aku, kata Nabi SAW, hari Jumat sebagai hari raya libur. Jadi kalau belanja hari Jumat, jual rumah hari Jumat, bangun rumah hari Jumat, masang fondasi hari Jumat, buka toko, buka praktek, buka apa saja hari Jumat. Karena itu hari rayanya Nabi Muhammad SAW. Dan hari raya itu diberikan kepada umatnya. Jadi jangan tanya lagi, guru saya mau pindah rumah hari apa? Hari kaplok. Udah guru nerangin, tidak ada hari yang paling hebat, hari Jumat. Buka bengkel Jumat, ya. Kawin juga Jumat, buka celana Jumat. Jumat pagi, nikah Jumat pagi, ya. Itu sudah sunatullah, sunatul Rasul. Jangan hari Sabtu. Hari Sabtu itu harinya Nabi Musa. Besok kamu dikumpulkan sama Nabi Musa. Resepsinya Sabtu malam Minggu, supaya semua jadi ketek. Artinya di sini kalau nggak ibadat kepada Allah, bukan nggak boleh, hari Minggu boleh, hari Sabtu boleh, dengan catatan semua pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Maka itulah Allah 10 daripada ketentuan Nabi Musa alaihissalam, bahwa apa yang diterangkan itu untuk umatnya. Ketika disampaikan turun, bingung, Nabi Harun pun mendekati pada Nabi Musa. Kenapa? Karena dianggap Nabi Harun tidak mempunyai pengaruh. Marahlah Nabi Musa, kemudian sapi itu ditendang, itu dihujankan api sama Allah Ta'ala, angin, semua dibakar. Saking marahnya Nabi Musa, mohon kepada Allah agar semua dibinasakan umat-umatnya itu. Maka selamatkanlah bagian dari umat-umatku yang taat ya Rabb. Itu. Kenapa ini umatku yang soleh, yang taat, yang rajin ibadah, tidak ikut rame-rame, tidak ikut pesta, tidak ikut menyembah dari Samiri tadi? Kenapa ikut dihanguskan langsung sama Allah Ta'ala semua, tidak ada sisa? Tinggal Nabi Harun. Maka hai Musa, kalau engkau bertanya kenapa kami binasakan semua juga orang-orang yang beriman di antaramu, maka kata Allah Ta'ala, kau berdiri ikat di pohon mangga itu. Nanti itu jawabannya. Maka disitulah Nabi Musa mengikat diri. Apa ini dibalik ini? Maka keluarlah dari pohon mangga itu semut merah. Langsung masuk di jubahnya, masuk di ininya, semua, hampir telinganya semua, di mukanya itu saking banyaknya yang nanya semut. Ya. Nah itu tidak menggigit. Satu yang nakal itu masuk di pusar, gigit. Terasa pedih, terasa sakit Nabi Musa. Tanpa sadar langsung refleks, langsung mencari yang satu ini, kesulitan, diremes semuanya sampai tangan-tangannya mati semuanya. Itulah jawabannya Musa, padahal itu hanya satu yang nakal, yang ingkar
kepada nabinya, tapi semuanya menjadi korban karena tidak bisa mengendalikan yang satu itu. Nah, itulah jawaban hikmah. Maka Nabi Musa tertegun, kasihan mereka yang ikut-ikut. Karena hal itulah tidak mengambil racun, akhirnya menjadi menyebar kemana-mana. Itu jawabannya. Ketika itu dalam berat layar mengetahui bahwa Nabi Musa taklimat, iblis mendengar. Waduh, ini kesempatan aku bisa bertobat. Kamu pikir iblis gak mau bertobat? Ya apa? Masih sadar, merasa hamba. Ketika Nabi Musa bisa berbicara langsung, mendengar suara Tuhan dan berbicara dengan Allah, maka iblis tadi mendekat Nabi Musa. Ya Nabi Musa, ada apa kau iblis datang? Kesempatan ini aku datang. Aku sudah capek untuk membuat kerusakan, untuk kehancuran dari umat Nabi Adam sampai terakhir ke kau ini. Maka aku ingin bertobat. Sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin agar aku diampunkan dosa-dosaku. Aku sudah setelah itu akan selamat umat-umat yang lain. Karena aku sudah tidak mau lagi. Kadang-kadang orang maksiat itu bisa bosan. Bisa kalau lumpuh. Ketika sudah demikian, maka mengajukan iblis tadi, Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Rab, ini ada hambamu yang ingkar, yang kau laknat, iblis mau bertobat. Luar biasa ini. Apakah dia masih ada kesempatan untuk bertaubat? Karena sudah membuat kehancuran dengan dengkinya, dengan fitnahnya, dengan hasutnya, dengan kebenciannya, memporak-porandakan sampai Nabi gak kuat kesabarannya, semua dihapus semua manusia, datangkan musibah. Maka Allah Ta'ala, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha besar pengampunannya dan maha mengasihi. Sejahat saatnya, seburuk-buruk manusia, asal sungguh bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni. Maka turun Nabi Musa, ditemui lagi sama iblis. Bagaimana? Iblis nemui Nabi Musa. Bagaimana ya kabarnya Nabi Musa? Apakah aku diampunkan dosaku? Kamu diampunkan. Dengan syarat apa ya Nabi Musa? Apakah aku harus ibadah lagi seperti hanya sebelum aku dikeluarkan di surga? Apa saja perintahnya Allah kami akan lakukan. Betul? Kalau ingin kamu bertobat, karena aku ahli ibadah, aku juga ahli ilmu, ya, aku ahli sujud, aku juga ahli puasa. Pasti perintah-perintah ibadat itu pasti kami akan sanggup melaksanakan. Baiklah, aku akan bicara lagi sama Allah, lapor lagi sama Allah, ya Rab, apa syaratnya iblis ini diampuni dosanya? Apakah dengan sholat 1000 rakaat, atau dia puasa seumur hidup, atau dia baca istighfar ribuan, atau baca Al-Quran, atau menyendiri? Maka jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, sampaikan kepada iblis, karena dulu dia ingkar atas kesombongannya, maka akan kukembalikan lagi. Kembalilah perintahku yang awal, yaitu Nabi Adam sekarang sudah dikubur. Berziarahlah kamu kepada Nabi Adam dan minta ampunlah dan sujudlah kamu pada Nabi Adam. Begitu mendengar Nabi Adam, wah, marah langsung. Hai Nabi Musa, hanya mendengar namanya, jangan kau sebut lagi Adam, sampai mati pun aku akan dendam kepadanya.
dia aku sampai dikeluarkan surga. Jangankan matinya, hidupnya saja saya nggak mau, apalagi tolong sampaikan yang lain. Padahal cuma ziarah kubur habis dosanya iblis. Ini kalau orang hasud ini menakutkan. Mendengar namanya saja sudah merah wajahnya, apalagi itu yang diancam terus. Awas, Masya Allah. Ya, itu biasa yang punya itu perempuan. Kalau laki itu biasanya benci ya benci, tapi nggak sampai awas itu enggak. Dendam itu benci, ya, karena tidak direken itu marahnya luar biasa, sampai dibawa mati, pasti dijemput iblis. Mudah-mudahan ketika disuruh ziarah kepada Nabi Adam menolak, langsung kembali. Adam akan aku kekalkan di dalam neraka jahanam sampai kiamat. Itu jawabannya. Kalau tidak mau, maka aku kekalkan sampai hari kiamat. Maka mendengar Allah menolak, tetap iblis langsung ke ngadep Nabi Musa, bersumpah, ya Allah, demi namamu yang agung, demi namamu yang mulia, aku berdoa kepadamu, yang mana engkau telah menetapkan aku di neraka jahanam, tapi aku punya satu permintaan lagi kepadamu. Waduh, iblis bisa ngomong-ngomong sama Allah Ta'ala. Tinggi mana kamu? Kamu jungkel ibadah, jangankan ngomong dengan Allah. Dan disebut dalam Quran, demi Allah, demi kekuasaanmu, demi nyawaku digenggammu, minta aku satu penangguhan, yaitu satu, apa yang kau minta, iblis, laknatullah. Murahnya Allah itu, iblis minta dikabulkan. Coba kamu yang orang beriman minta nggak pernah dikabulkan. Maka apa yang kau minta, iblis? Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat, dan tangguhkan aku umurku, dan berikan kekuasaan padaku agar aku leluasa untuk menjerumuskan anak cucu Adam agar menjadi pengikutku. Boleh, langsung boleh. Nah, itu jadi leluasa iblis tadi untuk bisa menggoda, menjerumuskan ke lembah maksiat, ke lembah kejahatan, keburukan. Bahkan dia menggerakkan perbuatan itu lewat detak jantung, jalan darah. Maka jangan dipicu iblis itu, kasih jalan di dalam darahmu. Periksalah makananmu halal atau haram. Begitu haram yang kamu makan, walaupun satu suap, mengalirlah derasnya tentara iblis yang bekerja di dalam otak dan hati. Pasti dalam satu hadis disebutkan, man akalu hasalul haram ada kulu jiwari kulu maksiat. Barang siapa sengaja makan barang yang haram, walaupun sebutir nasi atau satu suap nasi atau satu piring nasi, niscaya mau tidak mau seluruhnya tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Karena itulah yang mana sumbernya dari haram itu, bergeraklah darah kotor, yang mana darah kotor bergerak iblis di dalamnya untuk berbuat keburukan dan segala bentuk maksiat yang tanpa disadari akhirnya menjadi kebiasaannya. Mau tidak mau, di saat untuk ibadat berat, di saat untuk menuntut ilmu berat, saat untuk bangun malam berat, saat untuk menghafal berat,
Saat untuk mengingat berat disebabkan satu sumber dari yang haram, niscaya mustahil manusia itu akan mengingat-ingat dengan pelajaran ilmu dan amal. Karena Al-Quran sudah jelas disucikan, Nabi Muhammad SAW disucikan, malaikat disucikan, ilmu suci. Tidak akan sesuatu yang disucikan masuk ke tempat yang kotor. Hati yang kotor, makanannya pasti kotor. Hati yang najis, makanannya najis. Niscaya tidak akan ada malaikat yang mengajarkan di dalam hati seseorang berupa ilham, kecuali iblis yang selalu membisikkan untuk berbuat satu keburukan-keburukan, yang akhirnya bersekutulah kamu dengan iblis disebabkan dengan makanan-makanan yang tanpa disadari bahwa sumber kejahatan adalah dari makanan yang haram. Untuk apa mengaji kalau kita tidak berani meninggalkan yang haram? Untuk apa kita wirid? Untuk apa kita zikir? Untuk apa kita puasa kalau kita masih menginginkan yang haram? Maka tidak berguna sama sekali. Tetap masukkan saja dia di dalam lubang-lubang daripada yang haram itu. Tidak usah ditanya lagi, kecuali dalam kubur langsung dihajar dan dikebukin. Kami nggak tanya lagi siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa malaikatmu, siapa imammu, karena yang menjawab perutmu itu yang bersaksi bahwa aku setiap hari mengkonsumsi yang jelas dari barang-barang, mulai uang, hasil, kerjaan, semua yang mengandung haram. Maka tidak ada alasan baginya dengan amal apapun alasannya, kecuali pantas dia mendapatkan pintu pertama sudah siksa, yaitu kubur, sampai panas, sampai sirat, sampai masuk neraka. Semuanya tidak ada jawaban, kecuali jawabannya tadi bahwa al-haramul iqab, sesungguhnya barang haram itu adalah siksa neraka. Al-halalul hisab, yang halal pun akan dihisab, yang haram pasti adab. Maka untuk itulah mudah-mudahan pengajian ini merupakan membahas daripada lembaran-lembaran apa yang disebut al-wah, yang mujizatnya Nabi Musa atau kitab-kitab Nabi Musa, agar bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat dunia akhirat. Dan kita paham, dan ilmu yang paham adalah ilmu yang diamalkan. Mengatakan ilmu yang paham tidak diamalkan, niscaya tidak akan dibalas oleh Allah dan tidak ada nilainya kecuali pohon yang tidak berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.